Aku masih bisa merasakan dinginnya sore itu setiap kali mengingatnya. Langit Jakarta tampak pucat, seperti diselimuti kabut tipis. Gerimis jatuh perlahan, mengetuk-metuk jendela kafe tempat aku duduk. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu mobil yang melintas, membuat semuanya terasa seperti adegan dari film yang tak pernah aku rencanakan untuk mainkan. Aku memegang cangkir kopi hangat, tapi jemariku tetap terasa dingin. Hidupku saat itu sedang berada di titik paling rapuh. Pekerjaan di kantor sudah tidak menentu. Gajiku hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Sementara hutang orang tua di kampung terus menekan pikiranku setiap malam hingga aku sulit tidur. Suasana kafe sore itu begitu hening, hanya terdengar gesekan sendok, denting gelas, dan suara hujan samar di luar. Lampu-lampu gantung berwarna kuning memberi cahaya temaram, seakan ikut membungkus semua yang ada di ruangan dengan rasa hangat yang menipu. Tapi di dalam diriku, ada rasa dingin dan sepi yang tidak bisa dihangatkan kopi manapun. Lalu, itu terjadi. Maaf, apakah ini Adelina? Suara seorang pria memecah lamunanku. Dalam sekejap aku menoleh dan melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria berjas rapi, rambutnya hitam licin, wajahnya tegas, dengan sorot mata yang punya kuasa membuat orang sulit berbohong di depannya. Kulitnya kecoklatan khas Timur Tengah. Tangannya memegang sebuah map hitam, dan di pergelangannya ada jam emas yang pantulannya menusuk mataku. "Iya, saya Adelina," jawabku, dengan nada yang bahkan bagiku sendiri terdengar ragu. Dia memperkenalkan diri. "Saya Fahd Al-Raji, asisten pribadi seorang pengusaha minyak dari Riyadh." Kalimat itu begitu asing di telingaku, tapi cara dia mengatakannya seperti ingin memastikan aku paham bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan pria biasa. Dia mempersilahkan aku duduk lebih dekat. Tangannya membuka map itu perlahan, seakan sedang mengungkapkan rahasia. Di dalamnya, ada foto seorang pria berjubah putih, berdiri di depan sebuah istana dengan gerbang emas. Foto lain memperlihatkan pesta megah, meja penuh berlian dan emas, lalu barisan mobil mewah parkir di halaman yang luasnya seperti lapangan sepak bola. "Majikan saya tertarik padamu," kata Fahd, singkat namun cukup untuk membuat napasku tercekat. Aku refleks tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda. Tapi wajahnya tetap datar, seolah sedang berbicara tentang hal seserius kontrak bisnis bernilai miliaran. Kemudian ia melanjutkan, "Dia ingin menikahimu. Pernikahan kontrak. Kamu akan mendapat 200 juta rupiah setiap bulan. Semua kebutuhanmu akan ditanggung." Di kepalaku, angka itu bergema seperti suara lonceng. 200 juta sebulan. Dalam hitungan detik, pikiranku liar membayangkan hutang orang tua lunas, aku bisa punya rumah sendiri, tak perlu lagi memikirkan uang makan besok. Rasanya seperti pintu surga tiba-tiba terbuka di depanku. Tapi sebelum aku sempat terlalu jauh tenggelam, Fahd menambahkan, "Tapi ada syarat. Syarat yang harus kamu terima sepenuhnya." Aku mengernyit. "Syarat seperti apa?" tanyaku, mencoba terdengar berani walau hatiku mulai berdebar tidak karuan. Dia hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang tahu rahasia yang akan mengubah hidup orang selamanya. Lalu berkata, "Itu akan beliau jelaskan sendiri malam ini di suite hotel tempatnya menginap." Beberapa detik aku terdiam. Mataku memandang keluar jendela, hujan kini terdengar lebih jelas, dan di dadaku ada rasa campur aduk antara takut, ragu, dan penasaran. Malam itu, di kamar kos, aku berdiri di depan cermin. Gaun hitam sederhana membalut tubuhku, rambutku kukuncir rendah, dan sedikit lipstik merah mempertegas bentuk bibirku. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku cukup percaya diri untuk menghadapi apapun dan siapapun. Tapi di sudut hati, ada desakan kecil yang berbisik, "Apa yang kamu lakukan?" Perjalanan menuju hotel itu terasa seperti memasuki dunia lain. Lobi hotel menjulang tinggi dengan lampu kristal raksasa bergantung di langit-langit,
memantulkan cahaya ke lantai marmer yang menyilak. Suara langkahku bergema setiap kali aku melangkah, seakan seluruh ruangan memperhatikan. Ketika pintu suite itu terbuka, aroma parfum maskulin langsung memenuhi udara. Hangat, pekat, dan memabukkan. Ruangan itu diterangi lampu temaram, dengan dinding dihiasi ornamen emas dan karpet tebal yang membuat langkahku nyaris tak terdengar. Di ujung ruangan, di depan jendela besar yang memamerkan gemerlap kota Jakarta, berdiri seorang pria berjubah putih. Punggungnya tegak, tangannya terlipat di belakang, matanya menatap keluar seakan merenungkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. "Selamat malam, Adelina," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya berat, bergema pelan di seluruh ruangan, membuat bulu kuduku berdiri. Punggung pria itu tetap membelakangiku, tapi auranya, entah bagaimana terasa memenuhi seluruh ruangan. Seperti ada gravitasi yang menarikku untuk mendekat. Langkah-langkahku terasa pelan, nyaris ragu, seolah setiap meter yang kulewati semakin menenggelamkanku ke dunia yang berbeda dari hidupku sebelumnya. Aroma parfum maskulin itu menusuk lembut ke indera penciumanku. Wangi yang pekat, mahal, dan tidak bisa dibeli di toko parfum biasa. Lampu temaram membuat setiap sudut ruangan terasa seperti lukisan. Sofa kulit berwarna gelap, meja marmer dengan vas bunga mawar merah segar, dan tirai tebal yang sesekali bergoyang tipis karena angin pendingin ruangan. Akhirnya, ia berbalik, dan saat matanya menatapku, rasanya seperti melihat lautan yang dalam dan misterius. Mata itu tajam, tapi tidak dingin. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tak terucapkan. Rahang tegas, janggut tipis, kulitnya bersih dengan warna khas pasir gurun. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya, bukan senyum ramah, tapi senyum yang membuat seseorang ingin tahu apa artinya. "Adelina," ucapnya, kali ini menyebut namaku dengan logat Arab yang begitu khas, membuat namaku terdengar jauh lebih indah. Aku menelan ludah, mencoba menjaga ekspresi netral. "Selamat malam, Tuan," jawabku, meskipun suaraku sedikit bergetar. Dia tertawa pelan, suara tawa yang dalam dan tenang. "Fahd sudah memberitahumu tujuan pertemuan ini?" tanyanya sambil melangkah menghampiri. Aku hanya mengangguk, mataku sedikit mengikuti gerakannya. Setiap langkahnya mantap dan berwibawa, seperti seseorang yang terbiasa berjalan di istana. Kami duduk berhadapan di sebuah meja rendah. Sajian teh beraroma rempah langsung dihidangkan oleh pelayannya, entah dari mana munculnya. Gelas kaca bening itu mengeluarkan uap hangat, wangi manis bercampur kayu manis dan kapulaga memenuhi jarak di antara kami. Dia menatapku lama, seolah membaca pikiranku. "Kamu tahu, Adelina, hidup ini memberi kesempatan hanya sekali, dan aku memilihmu." Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih cepat, bukan hanya karena maknanya, tapi cara dia mengucapkannya. Penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Aku mencoba tersenyum sopan. "Tapi, kenapa saya, Anda, bisa memilih siapapun di dunia ini?" Dia sedikit memiringkan kepalanya. "Karena matamu tidak membohongi hatimu. Aku bisa melihat ketakutan, tapi juga keberanian di sana." Aku terdiam. Entah bagaimana, kata-katanya terasa menusuk tepat di bagian terdalam dari diriku. Lalu, ia meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Kotak beludru hitam, sederhana tapi memancarkan aura kemewahan yang tidak bisa disembunyikan. "Ini hanya awal," ucapnya singkat. Tanganku ragu-ragu membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin dengan batu safir biru sebesar kelereng, dikelilingi kilatan berlian kecil. Cahaya lampu menari di permukaannya, membuat mataku harus menyesuaikan fokus. "Kalau kamu setuju malam ini, kamu akan menjadi istriku. 200 juta setiap bulan, keamanan, kenyamanan, dan dunia yang bahkan belum pernah kamu bayangkan," katanya dengan nada santai, seperti sedang menawarkan secangkir kopi. Tapi kemudian dia mencondongkan tubuh, suaranya merendah, nyaris berbisik. "Namun,
Ada hal yang harus kamu lakukan, hanya untukku. Setiap malam, kalimatnya sengaja digantung. Aku bisa merasakan nadiku makin kencang, seperti menunggu sebuah pintu dibuka tapi tak tahu apa yang akan terlihat di baliknya. Kuambil napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Apa itu? Tanyaku pelan. Dia hanya tersenyum samar, lalu bersandar kembali di kursinya. Tidak malam ini. Malam ini, aku hanya ingin kamu mengenal duniaku dulu. Dan besok, kita akan bicara tentang syarat itu. Matanya tidak lepas dari mataku, membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Di luar sana, hujan sudah berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Seolah malam itu ingin mengabadikan momen ini. Dan aku tahu, apapun syarat itu, aku sudah terjebak terlalu jauh untuk kembali. Udara di suite itu terasa lebih berat malam itu. Entah karena pendingin ruangan yang disetel sedikit rendah, atau karena tatapan mata pria di hadapanku yang tidak sekalipun melemah sejak pertemuan dimulai. Cincin safir biru yang tadi ia berikan masih berada di tanganku. Permukaannya dingin, halus, seperti menyimpan misteri yang jauh lebih dalam daripada sekadar berlian dan batu mulia. Aku memainkannya pelan, mencoba mencari kata untuk mengisi keheningan yang terasa menekan. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia berdiri. Langkahnya pelan, namun setiap hentakan sepatunya di karpet tebal itu terdengar jelas di telingaku. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju sebuah pintu di sisi ruangan. Pintu itu berbeda, berlapis panel kayu gelap dengan ukiran motif timur tengah yang rumit. Tangannya berada di gagang pintu, tapi ia menoleh dulu padaku. "Adelina, ikutlah," katanya singkat, dengan nada seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Aku bangkit dengan gerakan hati-hati. Langkahku terasa berat, seolah kakinya ingin mundur tapi pikiranku memaksanya maju. Pintu itu terbuka perlahan, mengungkap sebuah ruangan lain yang jauh lebih kecil, tapi lebih hangat. Di dalamnya, cahaya berwarna emas lembut dari lampu gantung ornamen kaca memantulkan kilauan di dinding berlapis kain tebal. Aroma cendana bercampur mawar memenuhi udara, wangi yang menenangkan namun juga membuatku waspada. Di satu sudut, ada meja rendah dengan teko teh berwarna perak, dikelilingi mangkuk kecil berisi kurma dan kacang pistachio. Dia mempersilakan aku duduk di karpet persia tebal yang menutupi lantai. Ketika aku duduk, kain gaunku bergesek dengan tekstur halus karpet, membuatku semakin sadar akan setiap gerakan. Disinilah aku biasanya berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah aku ungkapkan pada dunia luar, ujarnya pelan sambil menuang teh ke cangkir kristal tipis. Tidak ada pelayan, tidak ada saksi, hanya kami berdua. Aku mengamati gerakannya, tenang, penuh perhitungan. Ada sesuatu pada caranya menuang teh, hampir seperti sebuah ritual. Kau mungkin mengira semua ini tentang uang, kemewahan atau kekuasaan, katanya sambil menyerahkan cangkir itu padaku. Tapi tidak, Adelina. Yang aku tawarkan adalah perjanjian. Dan setiap perjanjian harus dilandasi kepercayaan penuh. Aku mengambil cangkir itu. Hangatnya terasa di kulit jariku, tapi jantungku tetap berdegup cepat. Kepercayaan, seberapa penuh maksud Anda? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Penuh, sampai kamu bersedia menyerahkan seluruh kendali malammu padaku. Setiap malam, kalimat itu membuatku terdiam. Waktu seakan melambat. Aku menatapnya, mencoba membaca maksudnya dari ekspresinya. Tapi wajahnya tetap tenang, nyaris tak bisa ditebak. Aku membuka mulut, mencoba mencari klarifikasi. Apa yang Anda maksud dengan itu? Dia hanya menatapku dalam, lalu menyesap tehnya. Tidak ada jawaban langsung. Yang kulihat hanyalah matanya. Mata yang menyimpan sesuatu yang ia sengaja tahan untuk tidak diucapkan. Besok malam kau akan tahu, ujarnya akhirnya, sambil meletakkan cangkir teh itu di meja rendah. Kalau kau memilih untuk datang lagi. Sunyi menggantung di antara kami.
Hanya suara detak jam antik di dinding yang terdengar, ritmenya seolah ikut menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Di luar jendela kecil ruangan itu, aku bisa melihat langit malam Jakarta yang gelap, hanya diselingi kilatan cahaya dari jalanan. Bagian dalam diriku mulai berperang, antara rasa takut akan apa yang menunggunya, dan rasa penasaran yang justru makin menguasai. Ketika aku pamit malam itu, ia hanya berkata satu kalimat yang bergema di kepalaku hingga aku pulang. Tidak semua rahasia bisa diceritakan, sebagian harus dialami. Dan saat pintu suite tertutup di belakangku, aku tahu, keputusan malam esok akan mengubah seluruh arah hidupku. Malam berikutnya, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Tanganku beberapa kali merapikan letak gaun satin biru tua yang membalut tubuhku. Gaun itu bukan punyaku. Diantarkan sore tadi bersama sebuah catatan singkat. Pakai ini. F. Aku memandangi gaun itu di tubuhku. Tidak terlalu terbuka, tapi garisnya mengikuti lekuk tubuh dengan sempurna. Bahannya halus seperti air, dingin di kulit, dan setiap gerakanku membuatnya memantulkan cahaya lampu kamar kos yang redup. Di luar, suara hujan tidak sederas kemarin, hanya tetesan rintik-rintik yang jatuh di atap sel. Tapi di dadaku, suara degup jantungku jauh lebih keras dari suara hujan itu. Perjalanan ke hotel malam ini terasa berbeda. Langkahku di lobi marmer masih bergema, tapi kali ini aku sudah tahu kemana harus pergi. Lift yang membawaku naik itu terasa berjalan terlalu lambat. Tiap dentingan nomor lantai seperti mengulur waktu. Pintu suite terbuka, dan di sana Fahd berdiri. Dia tidak banyak bicara malam ini. Beliau menunggumu di ruang dalam, ucapnya singkat. Aku melangkah masuk. Lampu temaram dan aroma harum cendana langsung menyapa. Sama seperti kemarin. Tapi kali ini, atmosfernya berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih intens. Sang Sultan duduk di kursi rendah, mengenakan jubah putih bersih, namun tanpa sorban. Rambut hitamnya sedikit terurai, membuatnya terlihat lebih santai tapi tetap berwibawa. Matanya langsung menangkap mataku, membuatku terhenti beberapa langkah sebelum benar-benar mendekat. Duduklah, katanya pelan, namun tegas. Aku menurut. Di hadapanku, di meja marmer hitam, berdiri sebuah nampan perak. Di atasnya ada 2 gelas, teh, dan sebuah kotak hitam yang lebih besar dari cincin kemarin. Kotak itu tertutup rapat, dengan kunci kecil di sisi kanan. Dia menyeduh teh, gerakannya lambat, setiap tetes air panas terdengar jelas saat menyentuh cangkir. Adelina, ia memulai, kita semua hidup di dunia dengan aturan. Tapi ada juga dunia di balik pintu, di mana aturan itu berbeda. Dunia di mana kepercayaan dan kesetiaan diuji bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian untuk melangkah. Aku mengernyit sedikit, mencoba mengurai maksudnya dari kalimat yang begitu samar. Malam ini, lanjutnya, aku akan menunjukkan satu hal. Jika kau bertahan, maka kau akan menjadi bagian dari lingkaranku. Jika tidak, pintu itu akan tertutup selamanya. Jantungku mulai berpacu lebih kencang. Apa yang akan Anda tunjukkan? Tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya meraih kotak hitam itu, menggeser kuncinya dengan bunyi klik halus, lalu membukanya perlahan. Cahaya lampu memantul di permukaan sesuatu di dalamnya. Namun dari posisiku, aku belum bisa melihat jelas. Senyum tipis kembali terukir di wajahnya. Berdirilah dan mendekat, katanya. Kakiku melangkah, meski ada bagian diriku yang ingin berbalik. Jarak kami kini hanya 1 meter. Dari dekat, aroma parfumnya terasa lebih hangat, bercampur wangi kayu manis dan mawar. Tangannya memutar kotak itu menghadapku. Isinya membuatku terdiam. Bukan benda berharga seperti yang kubayangkan, tapi sesuatu yang lebih aneh, ganjil, dan entah kenapa malah memancing rasa penasaran yang menyesakkan. Apa ini? Suaraku keluar nyaris sebagai bisikan.
Dia memiringkan kepalanya, menatapku seperti seorang guru pada muridnya. Ini adalah bagian dari syaratku. Malam ini kita tidak akan membicarakan apa fungsinya. Malam ini, aku hanya ingin melihat apakah kau punya keberanian untuk menyentuhnya. Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ini semacam ujian, permainan, atau ritual. Jantungku berdegup semakin keras. Tanganku ragu terulur, tapi berhenti di udara. Dia mencondongkan tubuhnya mendekat, jarak wajah kami kini begitu dekat, hingga aku bisa melihat pantulan diriku di matanya. Adelina, sekali kau menyentuhnya, kau tidak akan bisa berpura-pura kembali menjadi dirimu yang dulu. Dunia lamamu akan berakhir. Perkataan itu membuat bulu kuduku merinding. Suasana ruangan terasa lebih hangat, atau mungkin aku yang mulai sulit bernapas. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, tiap detiknya seperti memberi tekanan untuk segera mengambil keputusan. Aku menarik napas panjang. Lalu, perlahan, aku mengulurkan tangan hingga jariku menyentuh benda itu. Teksturnya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak dingin, tidak keras. Justru, hampir terasa hidup. Dia tersenyum. Bagus, ucapnya pelan, nyaris seperti senandung. Dan di saat itulah, aku menyadari satu hal. Ini bukan sekadar pertemuan bisnis, bukan sekadar perjanjian uang. Malam itu, aku baru saja melangkah masuk ke sebuah permainan, yang aturannya hanya dia yang tahu. Aku berdiri diam. Jemariku masih menyentuh benda yang ada di dalam kotak itu, sementara mataku mencari jawaban di wajahnya. Tapi Sultan itu, pria yang kini rasanya sudah menguasai seluruh pikiranku, hanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. Rasanya, waktu berhenti. Aku bisa mendengar napasku sendiri, bisa merasakan detak nadiku di ujung jari yang menyentuh permukaan benda itu. Penasaran bercampur takut, dan anehnya, ada sedikit rasa kagum yang muncul tanpa diundang. Perlahan, dia menutup kotak itu. Tangannya besar dan hangat ketika menyentuh punggung tanganku, menyingkirkan jemariku dengan gerakan lembut tapi pasti. "Sekarang kau sudah siap," katanya pelan, hampir berbisik, seolah takut ada orang lain di dunia ini yang mendengar. Aku menarik napas panjang. "Siap? Untuk apa?" Dia berdiri, lalu berjalan ke arah pintu ukir yang kupikir hanya dekorasi di ujung ruangan. Dengan kunci kecil dari saku jubahnya, ia membukanya. Pintu itu mengeluarkan suara gesekan yang berat, seperti membuka ruang yang sudah lama terkunci. Untuk melihat bagian dari duniaku yang tak pernah kusembunyikan, tapi juga tak pernah kubagikan, kecuali pada orang yang kupercaya sepenuhnya. Aku melangkah masuk setelahnya. Ruangan itu cukup besar, tapi diterangi cahaya lampu gantung yang redup, membuat bayangan panjang di lantai marmer. Aroma yang pertama kali menyambutku adalah campuran cendana, kopi Arab, dan sesuatu yang hangat, hampir menenangkan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja rendah besar, penuh dengan benda-benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Beberapa menyerupai artefak, ada pula yang tampak seperti alat-alat antik. Dinding-dindingnya dipenuhi kain berwarna gelap dengan sulaman emas. Dia memintaku duduk di atas bantalan tebal di lantai, sementara ia duduk di seberangku. Matanya tak pernah lepas dari mataku. "Adelina," katanya. Syarat itu sederhana, tapi juga tidak. "Setiap malam, selama kita terikat, aku ingin kau duduk di hadapanku. Seperti ini, aku akan bertanya, dan kau harus menjawab sejujur-jujurnya. Tentang apa saja, tentang ketakutanmu, rahasiamu, bahkan pikiran yang mungkin kau sembunyikan dari dirimu sendiri." Aku mengerutkan kening. Hanya itu, mengobrol setiap malam. Sorot matanya sedikit berubah. Ada kilatan yang sulit kuartikan. Tidak sekadar mengobrol. Ini tentang membuka topeng yang selama ini kau kenakan. Aku tidak tertarik pada penampilan. Aku tertarik pada jiwa yang telanjang, tanpa topeng, tanpa dusta. Detak jantungku makin kencang. Kata-katanya sederhana,
Tapi nadanya membuatku merasa seakan dia bisa menembus pikiranku kapan saja. Dan jika aku tidak bisa, tanyaku akhirnya. Muncul senyum tipis di wajahnya. Maka semua yang kau lihat hari ini, semua yang kumiliki untukmu, akan lenyap. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Aku memikirkan keluargaku, hutang-hutang yang menjeratku, mimpi-mimpi yang hampir kusimpan selamanya. 200 juta per bulan. Dengan imbalan, membuka siapa aku sebenarnya, di hadapan pria yang bahkan baru kutemui kemarin. Aneh, tapi bagian dalam diriku merasa ini justru lebih menakutkan daripada syarat apapun yang bersifat fisik. Ini bukan permainan tubuh, ini permainan jiwa. Dia mencondongkan dirinya sedikit. Kita mulai sekarang. Pertanyaan pertamanya datang tanpa peringatan. Apa hal yang paling kau sesali dalam hidupmu? Aku terdiam lama. Lidahku nyaris keluh. Tapi tatapan matanya membuatku akhirnya bicara. Aku menyesal membiarkan seseorang memperlakukan aku seolah aku tidak berharga. Demi aku tidak sendirian. Suaraku gemetar, tapi entah kenapa terasa seperti beban yang copot dari dadaku saat diucapkan. Dia tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Benar-benar mendengarkan, seperti setiap kata yang keluar dariku punya bobot. Waktu berjalan, dan pertanyaan demi pertanyaan muncul. Beberapa ringan, beberapa begitu dalam hingga membuatku nyaris menangis. Aku mulai lupa bahwa aku sedang bersama seorang sultan. Rasanya seperti aku sedang duduk di hadapan seseorang yang melihat aku. Bukan penampilanku, bukan gaunku, tapi aku, dan semua yang kubawa dalam senyap. Akhirnya, percakapan itu berhenti. Dia bersandar ke belakang, menyeruput tehnya. Sekarang kau tahu syarat itu, katanya. Dan aku tahu, kau bisa melakukannya. Aku terdiam, karena di titik itu, aku sadar, aku bukan hanya menerima tawarannya demi uang. Aku menerima karena, entah kenapa, di ruangan itu, aku merasa dilihat sepenuhnya untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang bahkan tak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Setiap malam, aku duduk di hadapannya, menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kadang ringan, kadang dalam, kadang begitu menyakitkan untuk diucapkan. Perlahan, aku mulai mengerti. Syaratnya bukan sekadar syarat. Itu adalah cara dia membentuk kepercayaan, mengikis semua lapisan topeng yang kupakai, hingga hanya tersisa aku yang paling jujur, tanpa perisai, tanpa kebohongan. Aneh, tapi aku mulai menunggu malam tiba. Bukan karena uang yang dijanjikan, bukan lagi karena kemewahan, tapi karena rasa tenang ketika tahu ada seseorang yang mau mendengarkan tiap kata, tanpa menghakimi. Namun, suatu malam, segalanya berubah. Aku datang seperti biasa. Tapi malam itu, ruangan itu kosong. Meja teh yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan. Fahd yang biasanya menyambutku pun tak terlihat. Di atas meja, hanya ada satu amplop bersegel emas dengan namaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya, hanya satu kalimat. Adelina, kau sudah siap. Mulai malam ini, kau akan duduk di kursi ini, untuk orang lain yang akan kubawa padamu. Mataku terpaku pada tulisan itu. Lalu aku melihat sekeliling. Ruangan itu, kursi itu, semua terasa berbeda. Seolah aku bukan lagi tamu, tapi tuan rumah. Dan tiba-tiba aku sadar, inilah permainan yang sebenarnya. Aku bukan hanya istri kontrak seorang sultan. Aku adalah bagian dari lingkaran rahasia yang ia bentuk. Lingkaran yang berisi orang-orang yang telah ia uji, bentuk, dan kini, tugasku adalah menguji orang berikutnya. Malam itu, pintu suite diketuk pelan. Aku menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita lain, dengan tatapan gugup yang sangat familiar. Persis seperti aku, di malam pertama dulu.